Tetapi tidak semua informasi baik dan berguna bagi kehidupan kita. Dalam menjaga bait Allah, informasi yang tidak tepat akan merusak bait Allah, yaitu tubuh kita. Maka dari itu kita harus mampu memilih informasi yang benar dan menghindari informasi yang merusak diri kita sebagai citra Allah. Sebelum kita jauh membahas mengenai menjaga bait Allah, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu bait Allah yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian bait Allah atau tubuh Kristus. Bait Allah umumnya digunakan dalam agama Kristen yang merujuk pada tubuh Kristus atau gereja yang merupakan tempat Allah berkumpul dengan umatnya. Bait Allah dianggap suci dan merupakan tempat di mana umat Kristen dapat beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, tubuh manusia didefinisikan sebagai bait Allah karena ia adalah tempat di mana Allah ada bersama umatnya. Dan gereja didefinisikan sebagai tubuh Kristus yang merupakan bait Allah. Setelah itu, saya akan menjelaskan pandangan Alkitab tentang bait Allah atau tubuh Kristus. Pada kitab 1 Korintus 6 ayat 19-20 tertulis, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Allah membagikan kebebasan untuk setiap manusia. Kebebasan tersebut bukan berarti kita bisa semena-mena melakukannya. Pada 1 Korintus 6 ayat 19-20 itu ditegaskan bahwa kita bukan kepunyaan kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak-dampak menjaga bait Allah atau tubuh Kristus. Yang pertama adalah kita dapat memuliakan Tuhan. Kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah karena Roh Kudus diam di dalam kita. Jika kita menjaga tubuh kita, maka tubuh kita akan menjadi sehat jasmani dan rohani. Karena itu kita juga dapat memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita dapat merasakan kehadiran Roh Kudus. Yang sudah kita ketahui tadi bahwa Roh Kudus diam di dalam kita. Meskipun Roh Kudus diam di dalam diri kita, tapi kita tidak bisa merasakan Roh Kudus jika kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik. Yang ketiga, kita dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jika kita semua manusia menjaga tubuh kita yang merupakan bait Allah, kita akan bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik. Selain itu, ada juga dampak-dampak menjaga bait Allah di dalam aspek spiritual, emosional, dan relasional yang akan dibawakan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak menjaga bait Allah dari berbagai aspek. Yang pertama, dampak spiritual. 1. Meningkatkan kesucian, kesopanan, ketaatan terhadap kata-kata bijaksana, dan peningkatan serupa dalam hal pornografi dan perundungan. Jika kita memperlakukan tubuh kita sebagai bait suci, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita semakin taat kepadanya dan lebih mudah menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan baginya, seperti pornografi dan perundungan. Yang kedua, membantu kita lebih baik merasakan Roh Kudus. Dengan merawat tubuh kita dengan baik, dapat membuat kita lebih dekat dan merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ketiga, kehidupan Allah nyata dalam kehidupan keseharian kita. Jika kita memperlakukan tubuh kita dengan baik sebagai bait suci Roh Kudus yang diam di dalam kita, maka kehadiran Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, dampak emosional. Yang pertama, tubuh kita sehat secara jasmani maupun rohani dapat memuliakan Tuhan. Jika kita menjaga tubuh kita sedemikian rupa agar tetap sehat secara jasmani maupun rohani, kita akan merasa senang karena kita akan memuliakan Tuhan dengan cara itu. Yang kedua, membuat kita merasa senang karena tubuh kita bisa berlari, bernyanyi, memanjat, tertawa, menggambar, berenang, menari, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan. Dengan memperlakukan tubuh kita sebagai bait suci Allah, maka kita akan merasa senang karena kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang ketiga, membantu menjaga kesehatan fisik dan mental sehingga kita dapat berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik. Merawat tubuh kita dapat membantu kita menikmati kehidupan dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Selanjutnya, dampak relasional. Yang pertama, membantu menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain.
Jika kita menjaga tubuh kita dari segala bentuk kecemaran dan hawa nafsu dunia, kita akan dapat menjaga hubungan dengan Tuhan dan orang lain dengan baik. Yang kedua, membantu kita menggunakan tubuh kita untuk belajar, menolong orang lain, membangun keluarga, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih indah. Yang ketiga, membantu menjaga kesehatan fisik dan mental sehingga kita dapat berinteraksi dengan orang lain dan lebih baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai menjaga bait Allah atau tubuh Kristus sebelum pernikahan. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga bait Allah sebelum pernikahan. Yang pertama, jaga diri dari dosa dan godaan. Salah satu cara untuk menjaga bait Allah adalah dengan menjaga diri dari dosa dan godaan. Hindari melakukan hal-hal yang dapat merusak hubungan dengan Allah seperti pergaulan bebas, minuman keras, dan narkoba. Yang kedua, pelihara hubungan dengan Allah. Berdoa dan membaca Alkitab merupakan cara untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Dengan begitu, kita dapat lebih mudah menjaga bait Allah dari godaan dan dosa. Yang ketiga, hindari perilaku yang tidak sehat. Tubuh adalah bait Allah yang harus dijaga dengan baik. Hindari perilaku yang tidak sehat seperti merokok, makan terlalu banyak, atau begadang. Yang keempat, bertumbuh dalam komunitas gereja. Bergabung dengan komunitas gereja dapat membantu kita bertambah dan menjaga bait Allah. Melalui komunitas gereja, kita dapat belajar lebih banyak tentang Allah dan memperoleh dukungan dari anggota jemaat lainnya. Yang kelima, jangan terburu-buru dalam memilih pasangan hidup. Sebelum memilih pasangan hidup, pastikan bahwa kita sudah mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki kriteria yang jelas. Selanjutnya, cara menjaga bait Allah atau tubuh Kristus di tengah keterbukaan informasi saat ini. Mengingat perkembangan informasi publik yang semakin luas saat ini, menjaga tubuh Kristus dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menjaga integritas. Dalam situasi di mana informasi mudah didapatkan, penting bagi umat Kristus untuk menjaga integritas dan tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Yang kedua, menjaga rasa hormat. Keterbukaan informasi tidak selalu harus dikaitkan dengan mengungkapkan informasi pribadi dan menyebarkan gosip. Yang ketiga, mencari sumber informasi yang dapat dipercaya. Di era informasi yang mudah didapat, penting bagi umat Kristus untuk mengetahui sumber informasi dan memastikan informasi yang diterima benar dan dapat dipercaya. Yang keempat, menghindari informasi yang tidak berguna. Banyak informasi yang tersedia saat ini, namun tidak semuanya berguna atau relevan. Yang kelima, menjaga keamanan informasi pribadi. Dalam era informasi, keamanan informasi pribadi dapat menjadi masalah. Penting bagi umat Kristus untuk menjaga keamanan informasi pribadi dan tidak membagikannya dengan sembarangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran gereja dalam membantu jemaatnya menjaga kesucian tubuh dan pikiran sebelum pernikahan. Satu, memberikan pengajaran mengenai hukum kesucian dan pentingnya menjaga kesucian sebelum pernikahan. Gereja dapat memberikan pendidikan seksual kepada jemaatnya, terutama bagi para remaja. Yang kedua, menyediakan layanan konseling pranikah untuk memastikan pasangan telah dewasa secara rohani untuk selalu menjaga kekudusan hidupnya sejak berperilaku. Gereja dapat memberikan konseling bagi jemaat yang mengalami masalah dan menjaga kesucian tubuh dan pikiran. Yang ketiga, model adanya hukum gereja mengenai pernikahan, seperti melarang pernikahan bersyarat. Model dalam konteks ini mengacu pada sistem atau aturan yang diterapkan oleh gereja yang terikat pernikahan. Yang keempat, memberikan pengajaran mengenai tujuan pernikahan Kristen, yaitu untuk membangun relasi atau persahabatan. Pernikahan dalam konteks Kristen memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar membentuk pasangan hidup. Yang kelima, memberikan pembimbingan kepada calon pengantin dan membahas permasalahan keluarga Kristen. Pembimbingan bagi calon pengantin merupakan bagian penting dari model pernikahan Kristen. Dalam pembimbingan ini, pasangan dapat berdiskusi dengan orang yang lebih berpengalaman mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai menjaga bait Allah atau tubuh Kristus sebelum pernikahan dan di tengah-tengah keterbukaan informasi saat ini. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, teman-teman dapat menyampaikan